Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Adelia dari kelas MJ402. Pada mata pelajaran kuliah manajemen perbankan, saya akan membahas mengenai analisis penutupan atau pilot dari Bank BPR Bali Arta Anugrah. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai latar belakangnya. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di daerah. Namun dalam pencabutan izin usaha karena masalah keuangan dan tata kelola, salah satunya adalah PT BPR Bali Arta Anugrah. Bank ini resmi ditutup oleh OJK pada April 2024 akibat permasalahan permodalan likuiditas serta adanya kredit fiktif yang dilakukan oleh pejabat internal. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan penerapan tata kelola yang baik agar bank tidak mengalami kebangkrutan yang merugikan nasabah dan mencoreng kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Kronologi penutupan ini pada pada Bank BPR Bali Arta Anugrah, yaitu pada 19 September 2023, OJK menetapkan bank ini sebagai bank dalam penyehatan karena dianggap tidak sehat. Pada 19 Maret 2024, status dinaikkan menjadi bank dalam resolusi karena direksi komisaris dan pemegang saham gagal menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas sesuai ketentuan POJK nomor 28 tahun 2023. Pada 2 April 2024, LPS memutuskan tidak memberikan penyelamatan atau bailout dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. Pada 4 April 2024, OJK mencabut izin usaha efektif sejak tanggal itu dan bank ini resmi ditutup secara operasional juga dihentikan semua. Penyebab tutup atau palit pada bank PPR Bali Arta Anugrah ini ada empat yang saya dapat, yaitu yang pertama permasalahan permodalan dan likuiditas, yang kedua kredit fiktif dan manajemen tidak profesional, yang ketiga gagal dalam rencana penyehatan, dan yang keempat kinerja manajemen yang lemah. Saya akan membahas satu-satu. Yang pertama tadi permasalahan permodalan dan likuiditas. BPR Bali Arta Anugrah ini mengalami penurunan rasio permodalan atau CAR hingga berada di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK. Bank juga tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabahnya. Yang kedua itu kredit fiktif dan manajemen tidak profesional. Terungkap bahwa terdapat 653 kredit fiktif dengan nilai fantastis mencakup 325 miliar rupiah yang dilakukan oleh pejabat internal bank, yaitu direktur utama dan kepala kredit. Ini menunjukkan bahwa adanya fraud sistemik, lemahnya pengawasan internal, dan kurangnya sistem audit serta pengendalian risiko. Yang ketiga, gagal dalam rencana penyehatan. OJK telah memberikan status bank dalam penyehatan sejak 19 September tahun 2023 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun sampai dengan 2 Maret 2024, bank tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Direksi dan komisaris tidak berhasil mengeksekusi rencana penyelamatan yang dapat diterima. Dan yang terakhir itu kinerja manajemen yang lemah. Jadi manajemen bank ini tidak berhasil dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi keuangannya, meskipun telah diberikan waktu untuk melakukannya. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan ya. Yang pertama itu memperkuat tata kelola dan pengawasan internal, yaitu bisa dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara ketat, membentuk dan memperkuat fungsi audit internal, compliance officer, dan manajemen resiko, serta selalu melakukan monitoring terhadap kredit bermasalah dan fraud sejak awal. Yang kedua, bisa dengan penyihatan keuangan secara dini, yaitu dengan menambah modal secara proaktif, baik dari pemegang saham ataupun merger dengan bank lain. Juga melakukan restrukturisasi kredit bermasalah agar tidak terus membebani neraca dan memperbaiki efisiensi operasional dan manajemen likuiditas. Dan yang terakhir, transparansi dan komunikasi dengan regulator. Aktif berkoordinasi dengan OJK dan LPS untuk menyusun rencana penyelamatan. Dan menyampaikan laporan keuangan yang wajar, jujur, dan tidak manipulatif. Kebijakan yang harus diterapkan.
Penutupan BPR Bali Arta Anugrah bukan hanya karena lemahnya keuangan, tetapi juga kesalahan manajemen dan fraud sistemik. Untuk itu diperlukan penerapan kebijakan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Yaitu kebijakan yang bisa dilakukan ada yang pertama pengawasan ketat terhadap BPR oleh OJK dan LPS, yang kedua peningkatan kompetensi SDM di BPR, yang ketiga digitalisasi dan sistem pelaporan real time, dan yang keempat sanksi tegas bagi pelaku fraud. Saya akan menjelaskannya satu-satu, yaitu yang pertama pengawasan ketat terhadap BPR oleh OJK dan LPS. OJK perlu implementasikan regulasi berbasis risiko atau risk-based supervision lebih aktif pada BPR, termasuk inspeksi mendadak atau surprise audit. LPS juga perlu memperkuat indikator peringatan dini atau early warning system terhadap BPR-BPR yang menunjukkan gejala yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, digitalisasi dan sistem pelaporan real time. BPR perlu diarahkan menggunakan sistem pelaporan digital yang memungkinkan OJK untuk memantau transaksi dan rasio keuangan secara real time. Penggunaan core banking system wajib dan disubsidi bagi BPR kecil untuk mencegah manipulasi manual. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi SDM di BPR. Bisa dilakukan dengan direksi, komisaris, dan pejabat kredit yang harus memiliki sertifikasi kompetensi dan rekam jejak yang bersih. Dan juga diperlukan pelatihan manajemen risiko, audit internal, dan integritas manajemen keuangan. Kemudian yang keempat, sanksi tegas bagi pelaku fraud. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas kasus penyimpangan termasuk membekukan harta pribadi pelaku fraud. Juga hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kesimpulan dari ini semua yaitu kasus penutupan BPR Bali Arta Anugrah ini menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola, pengawasan internal, dan manajemen risiko yang dapat menyebabkan kebangkrutan bank. Pencegahan harus dilakukan melalui perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi SDM, dan penerapan kebijakan yang mendukung transparansi serta akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.